Pernahkah Anda merasa bingung ketika anak Anda tiba-tiba memukul atau saat ia merusak barang tanpa alasan yang jelas? Sebagai orang tua, kadang kita terpaku pada perilaku anak yang tampak di luar. Kita buru-buru menyimpulkan, memarahi, atau bahkan menyerah karena merasa anak sulit diatur. Tapi, bagaimana kalau saya katakan bahwa perilaku anak bukan untuk dianalisis, tapi untuk dirasakan? Ya, Anda tidak salah dengar, karena apa yang kita lihat seringkali bukan masalah sebenarnya. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di Kacamata Hitam. Saya pernah membuka forum kecil bersama beberapa orang tua. Saya bertanya, apa yang paling membuat Anda kewalahan saat mengasuh anak? Dan salah satu jawaban yang paling sering muncul adalah, anak saya sering memukul. Menarik, karena ternyata ini bukan hanya cerita satu atau dua orang tua. Ini cerminan keresahan banyak keluarga. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh soal bagaimana menghadapi anak yang memukul, ada satu hal penting yang perlu kita pahami lebih dulu. Dari manakah perilaku anak sebenarnya berawal? Perilaku anak termasuk yang tidak aman seperti memukul, membenturkan kepala, atau merusak barang tidak muncul begitu saja. Perilaku seperti ini bisa digolongkan menjadi dua jenis dorongan utama, emosi atau strategi. Emosi muncul saat anak merasa kecewa, cemas, atau harapannya tidak terpenuhi. Mereka tidak tahu cara mengekspresikannya, jadi tubuh mereka yang berbicara. Strategi di sisi lain adalah usaha anak untuk mendapatkan perhatian atau mengendalikan situasi. Ini bukan tentang perasaan, tapi tentang cara mencapai tujuan. Keduanya bisa terlihat sama dari luar, misalnya sama-sama memukul, tapi energi di baliknya sangat berbeda. Karena itu, kita tidak bisa hanya melihat perilaku, kita harus merasakan energinya. Kalau perilaku anak adalah bentuk emosi, maka tugas kita adalah mengamankan pelaku anak itu sendiri. Dekap dia, tempatkan di pojok dengan tenang, tidak perlu menatap matanya atau banyak bicara. Izinkan emosinya mengalir, biarkan energinya keluar sampai reda. Setelah reda, baru kita bisa bicara. Kita jelaskan bahwa bukan marahnya yang salah, tapi cara marahnya yang tidak aman. Sebaliknya, kalau perilaku itu muncul dari strategi, misalnya anak memukul karena ingin mainannya dituruti, maka pendekatannya berbeda total. Kita amankan korbannya dan abaikan pelakunya lahir batin. Jangan diomeli, jangan dibahas, jangan ditanggapi. Karena jika strategi diberi panggung, anak akan merasa berhasil dan dia akan mengulanginya lagi dan lagi. Bayangkan begini, jika emosi itu seperti air yang tertekan dalam selang, maka kita perlu buka ujung selangnya agar air bisa keluar perlahan. Tapi kalau itu strategi, justru kita perlu menutup keran agar tidak ada air yang keluar. Kita harus tahu kapan harus membuka dan kapan harus menutup. Itulah seni mengasuh, bukan soal benar atau salah, tapi soal rasa. Tentu, membedakan emosi dan strategi tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Jangan buru-buru berkata, anaknya yang sulit, karena mungkin kita yang belum terbiasa menggunakan rasa. Kuncinya cuma satu, kompakan kepala dan hati. Jangan galau sendiri, jangan ragu-ragu. Percayai rasa Anda sebagai orang tua. Dan kalau salah, tidak apa, karena belajar memang tidak bisa tanpa salah. Yang penting adalah kemauan untuk terus mencoba dan mengevaluasi. Anak-anak tidak pernah lahir untuk membuat kita marah. Mereka lahir untuk belajar, dan dalam prosesnya mereka butuh kita. Bukan sebagai hakim atas perilakunya, tapi sebagai sahabat atas energinya. Jadi, mari kita belajar bersama, bukan menghakimi. Karena saat dunia tidak mengerti, tugas orang tua adalah memahami dengan hati yang terbuka dan jiwa yang hadir. Terus semangat ya, karena Anda bukan hanya sedang membesarkan anak, tapi juga sedang membesarkan harapan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.